kita sebagai parent ini berinvestasi pada anak perusahaan di perusahaan A, kita menguasai perusahaan A ini berapa persen? 80%. Nah, terus kemudian si anak ini, si A, dia itu membeli sahamnya B 70%. Maka di sini kita tidak memiliki pemilikan langsung di perusahaan ini. Paham ya? Yang kita miliki ini namanya apa? Kepemilikan tidak langsung. Nah, kepemilikan tidak langsung kita itu besarnya berapa di sini? Besarnya sebesar persentase kepemilikan kita ke anak dikalikan dengan persentase kepemilikan anak ke cucu. Oh, jadi kita memiliki anak berapa persen? 80%. 80%. Terus kemudian kita memiliki kepemilikan cucunya berapa? 70%. 70%. Maka totalnya kita akan memiliki secara tidak langsung memiliki kepemilikan cucu ini jadi berapa persen? 56%. Paham ya? Nah, karena kepemilikan kita ini 56%, tingkatnya berapa persen? Tingkatnya itu sudah mengendalikan atau masih signifikan atau tidak signifikan? Mengendalikan, Mbak. Jadi walaupun tidak langsung, kepemilikan kita itu sudah bisa dibilang mengendalikan. Ya, makanya kita kalau kepemilikan tidak langsung kita itu lebih dari 50%, maka kita harus melakukan konsolidasi. Paham ya? Berbeda apabila ternyata di sini kepemilikan anak ini 60% ya misalnya ya. Maka kalau dijumlahkan nanti kan tidak sampai 50%. Maka perusahaan yang seperti tadi dia tidak perlu melakukan konsolidasi. Coba sekarang saya ganti. Ini seandainya kepemilikan kita 60%, si anak punyanya 60% ya. Maka total kepemilikan kita jadi berapa? Ini dikali ini. 48%. Jadi tidak wajib untuk melakukan konsolidasi. Ya, tetapi di kasus ini kepemilikannya 56%, maka si P walaupun dia tidak memiliki langsung si B, dia harus melakukan apa? Konsolidasi. Nah, nanti teknik konsolidasinya akan kita pelajari setelah ini. Nah, ini indirect holding di mana hubungannya adalah ayah, anak, dan cucu. FSG, apa? PSG bilangnya begitu. Parent subsidiary grandson, PSG. Oke, satu lagi itu ada yang namanya connecting affiliate, ya, itu afiliasi terkoneksi. Nah, ini hampir sama seperti ini, cuman bedanya di sini parent itu memiliki kepemilikan langsung sedikit di sini. Ya, contohnya begini. Ini parent kita memiliki berapa persen di sini? Jadi kayak ini ya, parent memiliki A 80%. Oke. Nah, terus kemudian si parent itu juga memiliki B 20%. Oke. Nah, terus kemudian si B, si A itu juga membeli B berapa persen? 40%. Nah, jadi yang namanya connecting affiliate itu si parent punya sahamnya B, sementara si A juga punya sahamnya B. Paham ya? Jadi kurang lebih kayak ini, tetapi ada hubungan langsung seperti ini. Nah, ini nggak cuman A yang berinvestasi ke B, tetapi si parent juga berinvestasi ke B. Bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa ya? Apa? Maka seperti ini, apakah kita wajib melakukan konsolidasi atau tidak, kita hitung. Kita hitungnya adalah kepemilikan. Kok nggak keluar? Kita hitung dulu. Kepemilikan kita yang langsung ada berapa? Berapa yang langsung? 20%. Yang tidak langsung? 32%. 32%. 32 itu dari mana? 8 dikali 80% dikali 40%. Jadinya 32%. Maka total kepemilikan kita itu akan menjadi berapa? 52%. Karena kepemilikannya totalnya ada 52%, maka walaupun kepemilikan langsung kita itu hanya 20%, kita tetap harus melakukan apa? Konsolidasi. Maaf ya, saya sariawan. Banyak lagi. Padahal tiap hari minum vitamin C banyak. Gara-gara kena COVID itu minumannya tiap hari vitamin ya.
Oke, vitamin C ya, bukan vitamin C. Karena para orang itu bilang vitamin C sudah overly use. Oke ya, biar kami ya. Nah, sekarang langsung ke teknis penjurnalannya. Dan banyak yang dilewati, itu kos soalnya. Nah, contoh seperti ini misalnya. Ini saya ngasih contohnya sedikit aja ya. Kalian mau merekam nggak? Boleh, Pak. Tolong direkam ya. Siapa yang mau merekam tak kasih izin. Bentar. Sudah? Terus? Sudah, Pak. Oke. Contohnya kepemilikannya seperti ini. Jadi ini kepemilikannya yang PSG ya. Jadi ini ada P memiliki sahamnya S, terus kemudian memiliki sahamnya ini P ya, ini P, terus ini S, ini T. Ini punya berapa persen? 80. 80%. Terus yang ini punya berapa persen? 70%. Jadi kepemilikan tidak langsungnya ada berapa persen? 56%. 56%. Nah, maka nanti si orang-orang ini itu tuh akan melakukan penjurnalan. Jadi kan di tahun 2017 ini si T mengumumkan laba 40. Pak ya, si T mengumumkan laba 40, anak mengumumkan laba 50 dan si P mengumumkan laba 100. Jadi pengerjaannya itu urutannya dari bawah dulu teman-teman. Ya, jadi dari bawah dulu. Jadi karena kan, kenapa kok dari bawah? Karena kan untuk mengetahui laba yang diberikan S ke P, itu tuh kita harus menambahkan laba yang dia peroleh dari mana? Dari T. Jadi biar nanti semuanya tuh kerekam di sini. Jadi kita ngitungnya tuh dari yang itunya paling bawah, di hierarkinya paling bawah. Jadi nanti kita bagi dulu labanya. Siapa ini? T. Labanya susu kita bagi ke induk ke anak. Terus kemudian labanya anak baru kita bagi ke induk. Oke. Nah, tapi sebelum kita bagi laba, kita cari tahu dulu di metode ini. Jadi kita belajar menggunakan metode equity ya. Nah, sekarang saldo-saldo orang-orang ini tuh jadi berapa gitu kan. Nah, karena kepemilikan dia itu di sini 70%, di sini dia 80%, dia itu mereka bebas mencatat menggunakan metode apapun ya. Yang penting harus konsolidasi. Nah, tetapi di sini mereka memilih untuk menggunakan metode equity. Di metode equity, maka jurnal yang mereka lakukan, jadi ini jurnalnya siapa kalau begitu di metode equity? Nah, yang kita catat nanti adalah jurnalnya si S sama P. Ya, penjurnalan yang harus bisa kita lakukan itu jurnalnya S dan P. Kalau dulu kan cuma jurnalnya P yang kita lakukan. Sekarang kita harus ngerti si S itu jurnalnya apa sih gitu kan. Oke. Jadi ketika si P ini mengumumkan laba, si T ini mengumumkan laba, ya, maka si S ini karena dia menggunakan metode equity, dia akan mengakui kenaikan investasi. Masih ingat kan jurnalnya kan? Berarti dia akan menjurnal apa? Halo? Investment in S, investment in apa? In T pada income from T. Jumlahnya berapa? 40.000 dikalikan berapa? 70%. Ini jurnal dia pas pengumuman laba. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Tadi sebelum ada separate income tadi, dia itu mengakui laba 50. Nah, terus kemudian dikasih laba yang berasal dari investasi dari T itu jumlahnya ada berapa tadi? 40 dikali 70 berapa? 28. Nah, maka sekarang labanya dia menjadi berapa? 78. Nah, Pak ya, jadi si anak ini kan separate earning nih. Jadi laba dia tidak termasuk laba dia yang diperoleh dari si T. Maka sekarang ini menjadi berapa? 78. Nah, jadi dia akan mengumumkan laba saya sekarang 78 nih gitu kan. Nah, ketika dia mengumumkan labanya 78, si bapak dia akan menjual apa? Investment in S, di debit kreditnya apa? Income from S. Jumlahnya berapa?
78 dikalikan berapa persen? 80%. Ya, jadi 62,4. Paham ya? Itu pengaruh labanya. Jadi hubungan di jurnal umumnya itu seperti itu. Jadi labanya anak, cucu akan menambah labanya anak, sementara labanya anak yang setelah ditambah cucu itulah yang akan ditambahkan ke income from-nya untuk si P. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Nah, ini kalau mau menjurnal. Jadi dari jurnal ini nanti akan ketahuan saldo investmentnya itu ada berapa, terus saldo income from T sama income from S-nya jadi berapa. Nah, agar lebih mudah, ya kita bisa pakai alat bantu tabel ini. Aduh, saking lemesnya saya jadi malas bercanda. Saya boleh istirahat dulu nggak sebentar? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Gak apa-apa. Nanti ya. Anda cerita, Pak. Saya selesaikan yang ini dulu. Ini cuma sedikit kok. Habis ini kita saya istirahat sebentar. Nah, biar mudah, ini kita buat tabel alokasi labanya. Paham ya? Ini kita buat labanya si T, labanya si S, labanya si E, separate income. Terus kemudian kita membuat di sini CI. CI itu apa, teman-teman? Consolidated income sama NCI. Sama NCI. Nanti kita bagi-bagi. Pertama kita punya laba berapa tadi? Si T dulu ya. Dari yang hierarkinya paling rendah ya. Si T itu labanya 40. Nah, kita bagi ke S. S itu memiliki T berapa persen tadi? 70. Maka nanti kita akan bagi 40% kali 7% berapa? 28. Baru sisanya 30% kita serahkan ke NCI. Oke, jadi pahami? Nah, setelah ini kan labanya si P, si S, itu kan ditambahi sama dari labanya investasi di T berapa? 28. Sekarang labanya itu jadi berapa? 78. Nah, kita alokasikan untuk P 80%, sedangkan untuk NCI berapa persen? 20%. P akan mendapatkan income from S jadi 62. Oke, maka labanya si P akan menjadi 100 dan ditambah 62 menjadi 162,4. Nah, laba induk inilah, paham ya, yang akan menjadi apa? Consolidated income. Oke, sementara sisa-sisanya nanti NCI ini akan ditambahkan menjadi NCI ya, nanti dilaporkan menjadi NCI. Oke, ini kalau kita jumlahkan 190 ya. Ini tambah ini 190, sama seperti 100 tambah 50 tambah 40. Yang ini masuk ke laba konsolidasi, yang ini masuk ke NCI. Nah, ini kalau kita terjemahkan angka-angka ini nanti adalah NCI expense punyanya si T. Bentar. Dan ini adalah NCI expense punyanya si S. Angka-angka ini ya. Jadi di tabel ini, sekali kita membuat tabel ini, kita sudah langsung bisa membuat jurnalnya, teman-teman. Terus berikutnya, yang ini, yang 28 ini ya, 28 ini apa ya? Income from T, ya, ini jurnalnya si S. Sedangkan yang ini, 62 ini apa namanya? Income from S. Nah, oke ya. Nah, terus kemudian kita cari ini, income from S ada berapa sih sekarang kita gitu kan? Net income-nya itu ini ya akan menjadi 162 ya, total CI-nya nanti ya. Sama seperti net income-nya Pak. Terus kemudian income from T itu dari 28 seperti kotak-kotak ini ya. Income from S jadi ada 62,4. NCI-nya ada 12 dan juga 15. Oke, berarti tinggal di jurnal, kan sudah ada income from-nya. Jadi kalau tidak diminta membuat jurnal seperti ini, ya, saya sih menyarankan langsung bikin tabel begini aja. Karena lebih cepat dibandingkan bikin jurnal. Bikin jurnal kan tetap harus ngitung juga kan. Nah, berarti nanti kalian juga harus mencari saldo investmentnya. Berarti saldo investmentnya kan berarti tinggal ditambahin ini kan.
investment awal ditambah income from dikurangi dengan dividen, udah sama aja. Pakai jurnal pun kalian juga harus menambah sendiri kan untuk mencari saldo investmentnya kan. Bisa dipahami nggak maksud saya? Halo guys. Iya Pak. Bisa Pak. Oh iya. Telat nanya. Dulu dosennya siapa teman-teman? AKL satunya. Bu Fitri ya Pak. Bu Fitri ya? Iya Pak. Dosen luar Pak dari ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi UI Pak. Dari UI. Oh, kurang dengar saya. Kasihan Bu Fitri sekali ngajar tuh jujur. Padahal ekspektasinya kan ngajarnya di kelas. Iya Pak, tapi katanya kalau nggak PJJ malah nggak bisa ngajar gitu. Soalnya ibunya bilang saya senang PJJ ini malah jadi saya berkesempatan ngajar di STAN gitu Pak. Mantap. Jelas ya, jadi saya nggak usah ngulangin materi yang dulu ya. Tutupin aja ya ke materi ini ya. Tidak ada balasan, entah apa maksudnya. Iya Pak, iya Pak. Oke ya, income from ini doang ya ini ya. Oke, lalu ini paham ya tabel ini ya. Nah maka nanti setelah saldo income from kita langsung bisa membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya adalah tidak ada. Oke. Tidak ada guys. Ya udah saya buat sendiri. Ini connecting kok mana? Oke, ini jurnalnya ya, saya buat sendiri. Need. Ya, jurnal eliminasi yang pertama, berarti kita mengeliminasi income from. Soalnya kan nanti di laporan konsolidasi, si S dia itu akan melaporkan apa? Income from T. Paham ya? Dan kita tuh harus mengeliminasi semua akun income from yang berasal dari hubungan antara tiga perusahaan ini tadi. Oke. Maka kita hapus dulu semua catatannya si S. Berarti kita akan menjual income from T. Berapa yang kita hapus? 2, 8. Terus kemudian yang apa? Dividen. Enggak tahu saldonya, nanti dulu. Selisihnya masuk kemana? NCI. NCI-nya T. Dividennya tadi berapa, teman-teman? Dividennya berapa? 20 ya? 20. Jadi 20 dikali 70% berapa? 14. 14 Pak. Maka sisanya berapa? 14 juga. Berapa? 14. Oh ya. Nah, baru kita jurnal NCI ya, NCI expense. Oke, NCI expense-nya yang dari T. Expense-nya T itu adalah ini ya. Berapa? 12. 12. Terus kemudian sama dividen. Ada income from T kok NCI sih ini. Kok kalian diem aja juga? Investment intake Pak. Saya antara otak sama tangan saya udah mulai nggak nyambung nih. Dividen, baru kemudian ini baru NCI ya, NCI-nya T. Ini berapa dividennya berarti yang diterima? 6 ya? Iya, 6 Pak. Terus berikutnya, sudah dikasih 4. Yang ini berapa? 6 juga. Oke, bisa ya. Ini mengeliminasi apa? Ini 6 ya Pak itu anjingnya Pak. Typo Pak. iya. Oh, ya nggak balance dong. Iya Pak. Oke, ini mengeliminasi income from T dan memunculkan NCI T. Berikutnya yang dari kepemilikan P. Oke. Sama, tinggal dikopas aja di males nulis.
Ya, jadi nanti ada income from S, investment in S, ini jadi S semua, jadi S semua, ada Elsa. Ini berapa ini income from S ya? 62,4, terus ini nanti dividennya yang dia terima berapa? Dividennya ada berapa tadi? 30 ya, 30, 80% kita ya. Berapa? 24 ya? Halo? Iya Pak, 24. 24, berarti nilainya ada berapa? Halo? Sisanya 38,4. 38,4 Pak. 38,4. Nah, terus berikutnya ada NCI-nya S. Ini ya, NCS-nya ini ya, 15,6. 15,6. Terus berikutnya dividen yang dia diterima itu ada berapa? 6 ya, pas ya. Berarti NCI-nya ada berapa? 9,0. Nah, ini adalah jurnal eliminasi terkait connecting affiliate. Yang lain berarti nanti kita tinggal hapuskan apa? Investment in T, dan juga kita hapuskan apa? Investment in S. Oke. Investment in T coba. Ini di sini nggak dikasih angkanya ya teman-teman ya. Ada nggak angkanya? Nggak ya. Berarti saya kasih ilustrasi aja ya berarti ya. Investment in T, berarti angkanya nanti apa aja yang kita hapus? Halo? Investment in T itu penghapusnya pakai apa? Berarti ada CS-nya T, terus berikutnya ada apa? RE-nya T, ya kan? Yang dikredit apa? Investment in T sama apa? NCI. NCIBG. NCI-nya si T. Oke ya. Nah, nanti kita ulang lagi di sini. Tetapi nanti ini untuk si S. Seandainya tidak ada excess berarti ini. Oke, sudah selesai untuk connecting affiliates. Ya, ditambah akun-akun yang lain ya. Kalau ada reciprocal akun yang lain, semuanya akan ditambahkan. Oke, sudah paham bedanya ya. Jadi ini intinya ada di tabel ini, dan tabel ini kalian harus kuasai karena nanti ini juga akan berguna untuk yang connecting affiliates. Oke, silakan diresapi dulu. Saya sambil istirahat. Lepas. Gini aja ding, sambil latihan. Ya, sambil latihan ada waktu 15 menit, coba kerjakan soal nomor 1 di workbook yang saya share tadi. Oke ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Jadi antara induk dan anak itu masing-masing mereka tuh sama-sama memiliki kepemilikan langsung kepada cucunya. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ini P, ini S, ini T, ini P, ini S, ini T, ini memiliki gini ya, si ini. Nah, S juga memiliki T. Nah, ini kepemilikannya di P memiliki 70% sahamnya S. 70%. Ya, sementara dan apa? 70% of sell and 60% of TIO. Jadi dia punya 60% ya. Dia kepemilikannya ke T itu juga signifikan. Jadi dia mengkonsolidasikan juga ya, punya si T secara langsung, tetapi secara nggak langsung kan ditambah apalagi ya. Nah, terus ini dia memiliki 20%. Nah, jadi bagaimana kita memperlakukan menghapuskan yang itu? Ya, jadi nanti bisa dibayangkan ya, kita harus konsolidasikan ini, kita dihilangkan akun-akunnya, begitu juga ini dihilangkan akun-akunnya. Juga kepemilikan SKT ini juga harus kita hilangkan akun-akun yang resiprokalnya. Ini yang bukan mereka ya. Nah, jadi biar gampang kita pakai tabel seperti yang tadi, ya kita pakai tabel seperti yang ini. Ya, jadi kalau kalian sudah bisa menguasai yang tadi, untuk digunakan yang ini jadi gampang banget. Oke, kita bahas dulu di sini.
Separate income-nya punyanya T ini 20%, punyanya S berapa? 35%, punyanya T 70%. Nah ini biar sedikit lebih kompleks ya, karena diujian pasti kompleks. Nanti kita tambahin di sini, selain ada income ini, ternyata ada intercompany profit transaction. Si P ini menjual land ke S, ya, ini dia menjual land, dia dapat laba, si P ini berapa? Downstream ini ya, dapat laba 10, berarti ada gain 10. Berikutnya, si S itu menjual inventory ke sini. Ini si S menjual inventory. Harganya 15, ya kan? Terus sampai akhir periode ada laba yang di hold itu ada berapa? Ada 5. Nah, kurang lebih begitu. Untuk menambah kompleksitas. Nah, semua ini bisa diselesaikan pakai satu tabel itu tadi. Oke, sekarang kita bawa ke tabel. Oke, tabelnya seperti tadi ya, ada P, S, T, terus ada CI-nya, ada consolidated income, ada NCI. Ini totalnya perlu nggak perlu lah. Oke, ini kita kasih labanya 20, ini berapa? 35, yang ini 70. Nah, sebelum kita bagi-bagi, nah kita tambahkan dulu efek dari intercompany dan juga kalau ada nanti amortisasi ekses. Jadi yang dibagi ke masing-masing T bagi ke S, T bagi ke P atau S bagi ke P itu nanti sudah bersih dari kegiatan intercompany. Paham ya? Aduh, sudah paham teman-teman? Belum, Pak. Paham, Pak. Ya, jadi ini dibersihkan dulu. Oke ya, ini kan masih separate income ya, teman-teman ya. Nah, ini intercompany-nya kita masukkan dulu. Nah, contohnya di sini. Ini ada S, ya. Labanya dia kan ada berapa? 35. Paham ya? Labanya dia 35. Tetapi laba S ini harus kita adjust dengan transaksi yang upstream. Paham ya? Jadi dia kan ada penjualan sebesar 15 nih, inventory. Nah, tetapi ada profit yang belum terrealisasi ada 5. Maka di sini nanti income-nya S akan kita kurangi berapa? 5 dari transaksi ini. Maka nanti income-nya S jadi berapa? 30. Oke, income-nya S jadi 30. Setelah dikurangi ini ya, 5 ya. Paham nggak nih teman-teman? Halo. Yes? Iya, Pak. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi 30 ya. Nah, berikutnya yang ada transaksi upstream, ada transaksi downstream di sini. PET menjual tanah ke S, berarti downstream ya. Maka laba yang kita ubah nanti, yang kita adjust adalah labanya si P, kita kurangi 10, labanya jadi berapa? 60. Oke, bisa ya? Baru kita alokasikan. Nah, cara ini juga sama seperti yang di PSG tadi. Ketika induk, anak, cucu doang tadi. Paham ya? Jadi ketika ada transaksi intercompany, labanya kita bersihkan dulu. Oke. Jadi labanya nanti yang kita bagi-bagi, yang yang S itu tetap 20, kan tidak diperbaiki kan? Tidak ada intercompany kan? 20, yang S yang kita bagi nanti jadi 30, sementara si P kan nggak dibagi sih, tapi labanya dia menjadi berapa? 60. Bisa dipahami? Yes? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, setelah ketemu ini baru kita alokasikan. Pertama, sama seperti tadi kita bagikan itu dari yang hierarkinya paling rendah, punyanya si T. Oke, T labanya 20 kan? Labanya 20. Nah, kita bagi tadi ke kepemilikannya jadi kedua tempat, teman-teman. Tadi kan T-nya kan kita miliki begini kan? T itu hubungannya kan? Si S punya 20%, si P punya 20%. Berarti ada NCI ada berapa? NCI-nya? 20. Nah, 20% keluar. Nah, laba dia yang 20 kita bagi dulu tadi. Nah, dikasih ke sini. Berapa persen? 20%. 4. Paham ya? Dikasih ke P, itu berapa persen tadi? 60%. 60%. Benar ya? 60% ya? Iya, Pak, 60%. 60%. Ini ada tulisannya. 60% berarti dapat berapa? 12. Ke NCI ada berapa?
4, 20% ada 4. Paham ya? Bedanya di sini. Kalau yang tadi baginya kan cuma sekali ke S doang kan. Kalau sekarang baginya ke S dapat, ke P juga dapat. Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Ini Pak. kan ditambahi, oke, kita lanjut ya. Ini kan ditambahi income from T untuk S ada 4. Sebelumnya laba dia yang sudah di-adjust itu ada berapa? 30. Maka laba dia yang siap untuk dibagi ke P dan NCI ada berapa? 34. Nah, ini baru kita alokasikan ke sini 70%, jadi 23,8, ke NCI 30%, jadi 10,2. Maka labanya si induk ya tadi awalnya 70 terus dikurangi dengan intercompany profit transaction, ya kan, ada yang gain tadi downstream tadi ya, menjadi berapa? 60 terus dikurangi ditambahkan dengan income from ini jadi income from T ya, ini income from T, ada 2 income from T, ada yang punyanya P, ada yang punyanya itu. Bentar, saya rubah warnanya dulu. Wah, kok nggak bisa dirubah? Ya udahlah, bentar aja. Income from T, yang ini apa? Income from S, ya. Yang ini juga income from T lagi, tapi punyanya si income from T, tapi punyanya S. Oke, karena S kan juga nyata dengan menggunakan metode equity. Jadi nanti income from T-nya kita hapus 2 kali. Income from S-nya kita hapus sekali aja. Paham ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Maka setelah ditambahkan dengan ini akan menjadi consolidated income-nya menjadi 95,8. Ini pembagian dividennya. Oke, nah maka saldo income from T-nya ya itu menurut S ada berapa? 4. Paham ya? Halo. Terus kemudian income from T-nya menurut P ada 12. Ini 4 sama 12. Nah, sedangkan income from T-nya, income from S-nya, ini kan di sini kita tulis 23 ya ini ya. Income from S-nya yang diakui sama P itu 23. Nah, tetapi jangan lupa tadi ada unrealized gain. Paham ya? Jadi nanti endingnya income from S-nya yang muncul di laporan konsolidasi sebelum dikonsolidasi itu, paham ya? Yang muncul di worksheet itu loh sebelum konsolidasi, nanti harusnya ada 13,8 income from S. Bisa dipahami? Sama. Oke, dari tabel ini ya. Jadi nanti ini dikurang ini. Maka nanti jurnal eliminasinya adalah kita eliminasi dulu intercompany ya. Kita kurangi sales pada COGS, terus unrealized-nya COGS pada inventory. Berapa? Ada tadi di jurnal. Terus kita eliminasi gain on sale of land pada asetnya kita kurangi, land-nya kita kurangi. Baru kita hapus income from T ya, yang dimiliki oleh 16 itu punya berapa? Oh, dua-duanya langsung dijadikan satu ini aja ya. Lalu ini dijadikan satu ya teman-teman ya. Jadi ini semuanya dijumlahkan. Ya, income from T ada berapa jadinya? Ada 12 dan juga 4. Tapi kalau kalian mau buat terpisah nggak apa-apa. Yang 4 dulu baru kita buat yang 12 dulu. Ya, di sini kita dijadikan satu. Paham maksud saya nggak? Paham, Mbak. Ya, jadi ini ada 16, ini ada 8. Dividennya 8, ini 8. Bisa dipahami ya? Baru NCE-nya yang berasal dari T. Tadi kan kita alokasikan keluar ada berapa? 4. Oke. Maka kita munculkan NCI expense-nya 4, ada dividen 2 sama NCI-nya 2. Nah, ini yang hapus-hapusannya yang punyanya T. Oke, bisa? Baru kita hapus yang punyanya si S, income from S. Income from S tadi ada berapa? Di sini hitungan kita 13,8.
Ini income from S kita hapus 3,8, kreditnya dividen 14, maka investment in S-nya menjadi berapa? 0,2 di debit. Baru kita hapus ya apa namanya? NCI expense 10,2. Tadi sudah kita hitung di sini ya. NCI expense 10,2. Terus berikutnya dividen, sisanya apa? NCI. Baru kita hapuskan investment in T dan juga investment in S. Investment in T kita hapus dua-duanya. Ya, yang punyanya S dan juga punyanya T. Saldonya ada berapa? Ya dihitung. Nih, hitungnya di sini ya. Jadi ada penghitungan-penghitungan yang saya nggak usah jelaskan di sini ya, cara ngitungnya gimana ya. Pokoknya dijumlahkan aja saldonya. Nah, terus kita hapus nanti di sini beginningnya, capital stock-nya T awal, terus kemudian ada return earning-nya T awal, terus ada selisih goodwill. Tadi di kasus ini muncul goodwill 12. Ya, berarti di sini nanti NCI-nya tinggal dapat 20% dari jumlah ini. Oke? Halo. Nah, terus kemudian kita hapuskan investment in S dengan cara yang sama. Oke, maka selesai. Nah, ini kalau dikonsolidasikan, udah konsolidasi bisa. Ada yang ditanyakan teman-teman? Dari connecting affiliate. Ini kalian beruntung di tahun ini dikurangi hanya membahas metode ekuitas saja. Jadi yang metode cost tidak diajarkan. Kita cukup belajar metode equity. Untuk itu kalian harus ngerti benar nih saldo-saldo ini berasalnya dari mana. Kayak saldo investment in S, terus kemudian apa namanya income from T. Seperti itu ya, income from S. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan saja. Oke? Untuk itu sekarang masih ada setengah jam, silahkan kita latihan. Kalau nggak selesai, buat PR. Ini ya, buat latihan ya. Kalau nggak selesai, buat PR, nanti dikumpulkan di GCR. Ada yang ditanyakan? Terus? Belum. Yang belum itu sudah cukup jelas atau nggak jelas sama sekali? Lumayan, Pak.